pagi baru sekitar 3 orang nih Bu yang kirim nggak apa-apa. Itu pun juga ada Bu Nining, Pak Guntur sama Ibu siapa ya? Karena namanya ini pakai itu saya belum lihat. Ini juga Pak Guntur belum ada di absen malah. Hari ini hadir nggak? Tapi dia GCR-nya udah kerjain. Terus juga nggak usah harus ini ya Bu. Misalnya hanya komentar saja juga nggak apa-apa. Itu kayaknya kemarin Pak Guntur salah kirim itu di tugasnya. Jadi kirimnya di komentar, bukan di Word, nggak apa-apa. Cuman yang penting jadi eh, seingatnya Ibu. Tapi kalau bisa dikerjakan ya Bu. Soalnya nanti kita setiap materinya akan ada tugas. Ya, walaupun tugasnya itu cuman ya paling satu paragraf atau menceritakan saja nggak. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, saya mau minta tolong untuk pimpin doa nih siapa mungkin. Kalau kemarin Bapak, sekarang Ibu nggak apa-apa kayaknya. Bapak-bapaknya belum kelihatan nih soalnya. Bu Nining, silakan Bu Nining, boleh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, agar diberikan kebermanfaatan untuk kita semua, ilmu yang akan kita dapatkan hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bu Nining. Sama-sama Ibu. Semoga hari ini semangat semua ya. Tenang saja. Kita eh, pelatihannya di bawah santai saja. Berdiskusi. Kalau misalnya nanti memang di tengah-tengah ada yang mau disampaikan atau mau bercerita seperti apa. Oke, kita refleksi dulu ya, Ibu dan Bapak masih ingat nggak yang kemarin? Yang kemarin kita hari Selasa, karena kalau hari Senin kan belum, cuma beberapa yang ikut ya, yang itu ya. Mungkin yang hari Selasa kemarin, Bu. Apa yang Bapak Ibu ingat sedikit atau banyak juga nggak apa-apa. Terkait yang kemarin udah kita sama-sama sharingkan. Ceritanya Bu Dewi keren. Ya, boleh Bu. Di diceritakan Ibu, kemarin saya malah belum dengar kan Bu, karena saya ke ULD kemarin tuh. Ada yang mau konsultasi di ULD. Ayo Bu Herni, silakan. Kemarin itu Bu Dewi bercerita tentang bagaimana cara menangani anak-anak yang PDBK gitu. Mulai dari metode yang digunakan, eh, terus bagaimana sekolah bisa menyikapinya begitu. Pokoknya harus inovatif, fleksibel, dan kreatif Oke, begitu. harus fleksibel ya Bu, dalam menangani anak-anak. Ada lagi Bu yang mau diceritakan? Mungkin dari yang lainnya, silahkan. Terkait yang kemarin, yang paling Bapak Ibu ingat. Ini buang aja, Kak. Ih, buang. Iya Bu Epi, silakan. Mau cerita? Masih di mute Bu, masih di mute mic-nya. Iya, belum baru masak, nah. Baru bergabung. Jadi belum sempat cerita. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau cerita terkait kemarin nih pelatihan? Kemarin kita masih ingat nggak keberagamannya apa saja sih yang sesuai dengan undang-undang? Selamat pagi Bu Tere. Pagi, Bu Selamat Kathleen. jawab Ibu Silahkan, Bu.
beragam disabilitasnya, ada penyandang fisik, penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual. Ya, kemarin juga apa saat Bu Dewi menjelaskan itu ya, karena memang teman-teman juga banyak yang men-sharingkan tentang pengalamannya, jadi luar biasa banget gitu mendengarnya, dapat sesuatu yang baru lagi gitu ya untuk bagaimana kita bisa menangani dan mengidentifikasi gitu ya, karena di sekolah kami juga belum ya memang apa anak-anaknya itu memang tidak ada surat yang dari psikolog itu ya Bu ya untuk tentang apa Betul. namanya ininya mereka gitu. Jadi memang kita mengidentifikasi sendiri gitu sambil belajar, dan apa yang disampaikan kemarin itu cukup mencerahkan gitu loh. Jadi kita bisa apa ternyata memang harus lebih peka seperti itu ya, dan ada penanaman-penanaman yang harus guru itu mengerti gitu bagaimana kita bisa istilahnya apa ya melayani ya atau memfasilitasi anak-anak ini gitu dengan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Itu saja Ibu Tere, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Katlin. Iya, kalau tadi yang disampaikan Bu Katlin adalah nantinya kita memang harus bisa mengidentifikasi sendiri ya Bu. Nah, nanti memang tujuan akhir dari pelatihan ini adalah bahwa Bapak Ibu itu bisa mengidentifikasi peserta didiknya. Karena Bu, di lapangan itu memang eh, kalau sesuai dengan peraturan atau peraturan PPDB deh Bu, itu memang harus yang menggunakan surat dari lembaga yang resmi, yang berkompeten. Memang itu adalah ranahnya dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut seperti tes EQ itu memang wajib harus gitu. Namun di lapangan itu biasanya ada saja permasalahan. Dan kita juga nggak bisa bergerak tes EQ itu kan lumayan ya harganya ya. Terutama kalau untuk di apa di sekolah negeri yang memang kemampuan orang tuanya menengah ke bawah. Nah, mungkin nanti ada tips-tipsnya dan triknya bagaimana kita bisa eh, mendapatkan surat tersebut, eh, tapi memang hanya sebagai asesmen fungsional. Nah, nanti Bapak Ibu akan ke arah sana. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin siapa lagi kira-kira? Baik, tidak ada. Baik, kita mulai saja ya Ibu dan Bapak ya. Bu Tere, boleh Ya, bertanya dulu nggak? silahkan Ibu, silahkan. Latih Monggo. itu apa? Latte ID itu adalah lembaga, memang lembaga swasta yang di dalamnya itu berkumpul Bu tim-tim ahli untuk mengadakan pelatihan. Nah, jadi tim-tim dari Latte ID ini biasanya eh, ada mantan kepala dinas yang sudah pensiun, ada mantan pengawas, ada mantan kepala bidang, ada dosen-dosen aktif masih sampai sekarang gitu. Dan juga kita tenaga praktisi, guru yang masih aktif juga bergabung dalam Latih ID ini. Jadi Latih ID ini memang suatu lembaga yang memang menyediakan untuk pelatihan. Jadi pelatihan yang dibutuhkan oleh eh, sekolah-sekolah dalam bidang pendidikan. Jadi nggak hanya inklusi, Bu. Tidak hanya untuk pendidikan inklusi, tapi juga untuk pembelajaran mendalam ataupun yang terkait dengan pendidikan. Itu Ibu. Jadi saya ganti nama tadi dari timnya. Jadi di P4, jadi ini berbarengan Ibu. Jadi berbarengan. Memang mungkin ini sudah programnya dari dinas ya, mungkin dinas pemerintah Pemprov DKI bahwa P4 ini mengadakan pelatihan berjenjang. Jadi pelatihan untuk pembelajaran mendalam, pelatihan untuk pendidikan inklusi. Jadi serentak Jakarta, di seluruh Jakarta, Jakarta Barat, Selatan, Pusat, Timur, Utara. Nah, untuk bekerja samanya, mungkin sebagai vendor untuk pemberi narasumbernya bekerja sama dengan salah satu
Satunya adalah tim latih gitu, latih ID ya gitu. Tapi mungkin nanti kalau teman ibu juga ikut, ada yang ikut pelatihan juga, tapi bukan dari latih gitu, karena memang yang diajak bekerja sama oleh P4 itu banyak sekali lembaga gitu ya Bu ya. Oke, ada kita lanjut ya Ibu dan Bapak untuk Terima kasih. hari ini. Sama-sama Ibu. Saya izin share screen. Oke, kok belum terbuka? Apakah sudah terlihat Ibu? Belum. Bapak Ibu apa sudah terlihat? Oke, Sudah Bu, barusan. sudah. Baik, terima kasih. Hari ini kita, Bapak Ibu kalau nanti di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, silahkan ya, monggo ya. Karena ini kita diskusi saja, tidak hanya satu arah dari saya. Kalau Bapak Ibu memang ada pengalaman atau memang ada yang ditanyakan atau memang ada yang mau disampaikan, monggo silahkan. Hari ini kita masuk ke tema yang kedua, pentingnya pendidikan inklusif dalam merayakan keberagaman. Nah, pentingnya pendidikan inklusif dalam merayakan keberagaman, Bu dan Bapak. Kemarin, kalau kemarin sama Bu Dewi adalah manfaatnya pendidikan inklusif. Ya, apa sih manfaatnya? Kenapa sih kok pendidikan inklusif harus ada gitu ya? Nah, sekarang pentingnya kalau udah manfaatnya, sekarang pentingnya Ibu dan Bapak. eh saya izin untuk menayangkan video dulu ya Ibu dan Bapak sebelum kita masuk ke materi. Silakan Ibu Bapak, kita lihat video dulu sebentar. Film ini adalah tentang pengembangan sebuah masyarakat inklusif. Orang-orang yang memiliki ketunaan merupakan kelompok minoritas besar di Indonesia. Semua umur, jenis kelamin, agama, dan tingkat sosial ekonomi terwakili di dalamnya. Setiap anak istimewa. Setiap anak unik. Setiap anak dapat belajar. Pendidikan untuk semua merupakan tanggung jawab semua pihak. Meskipun setiap anak berhak atas pendidikan, banyak di antara anak-anak kita belum mengenyam pendidikan oleh karena hambatan-hambatan ekonomi dan fisik. Jumlah sekolah luar biasa yang terbatas tidak dapat menampung semua anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Pendidikan inklusif adalah tentang hak asasi manusia, harkat, pendidikan berkualitas, dan keberpautan. Dalam sebuah lingkungan inklusif, setiap anak akan merasa disambut dan dididik tanpa dibeda-bedakan, baik itu dengan latar belakang jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, maupun karakteristik-karakteristik lainnya. Pendidikan inklusif menyediakan kesempatan bagi semua anak untuk mengembangkan keterampilan, kekuatan, kegigihan, dan kepercayaan diri. Pembelajaran yang berpusat pada anak mendukung pengamalan inklusif dengan kurikulum yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak mendukung pengamalan inklusif dengan kurikulum yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap anak.
Guru mendorong keberhasilan siswa melalui lingkungan pembelajaran yang fleksibel, aman dan mudah diterima, dan melalui metode pengajaran yang terencana dengan baik. Seluruh anggota komunitas sekolah berkontribusi dalam mengembangkan suasana pembelajaran yang bersahabat dan sebuah lingkungan yang memang akrab dan menyenangkan. Sama seperti sebuah keluarga yang harmonis, dalam lingkungan sekolah inklusif diciptakan sebuah hubungan yang kuat di antara seluruh anggota komunitas sekolah. Guru-guru inklusif mengembangkan kepercayaan diri dan akal sehatnya untuk merancang pelajaran-pelajaran yang dapat dikuasai seluruh siswa di kelas. Proses pembelajaran multibahasa dapat membantu siswa mengerti dalam bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Memanfaatkan lingkungan setempat diantaranya adalah dengan melibatkan komunitas sekolah, mengangkat minat mereka, dan merupakan penggunaan sumber daya yang efisien. Beragam strategi pengajaran dapat digunakan untuk menjamin bahwa setiap anak terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran. Untuk hubungan antara guru, orang tua, dan masyarakat sangat baik sekali. Karena apa? Di dalam sekolah inklusi itu semua harus include, masuk, berperan serta. Dan di sini untuk hubungan guru dengan orang tua ada satu paguyuban tiap kelas, di mana pertemuan paguyuban itu adalah tempat kita bermusyawarah antara guru dan orang tua. Menemukan dan menanggapi hambatan-hambatan terhadap pembelajaran merupakan bagian penting dari peran setiap guru. Keikutsertaan komunitas seringkali merupakan cara efektif untuk mengurangi beban guru. Keterlibatan orang tua dan pilihan yang tersedia juga penting. Nah, apa fungsi kita untuk membantu anak-anak di sekolah reguler itu? Yang pertama, kita memberikan bimbingan kepada anak-anak kebutuhan khusus, ada yang berupa guru pembimbing khusus yang kita sediakan dari pusat sumber ini, datang berkunjung ke sekolah-sekolah reguler, kemudian membuat jadwal dengan guru-guru di sekolah reguler dan program-program yang ada di situ. Nah, kita memberikan bantuan. Kami mohon kepada dari pusat sumbernya untuk memberikan masukan yang kompleks ya, sehingga saya mampu memahami mereka. Misalnya di dalam masalah pembelajaran bahasa, karena di samping itu kan ada anak-anak yang normal ya, yang reguler itu kan yang belajar biasa. Nah, dia membutuhkan satu pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kekurangan dia. Pendidikan inklusif adalah bagian dari pendidikan untuk semua dan tujuan pembangunan milenium. Sarana dan prasarana yang tepat dibutuhkan berbarengan dengan komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan. Saya kira Education for All yang lebih terkenal kita sebut EVA ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan inklusi, karena dari deklarasi Dakar itu kita ketahui bahwa pemerintah dimanapun berada, baik di negara maju, negara berkembang, harus menyelenggarakan pendidikan kepada anak-anak, bahkan harus dibiayai oleh negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Setelah saya melihat di lapangan, saya sungguh memberikan apresiasi terhadap lembaga pendidikan ini, dan kami selaku bupati akan terus mengembangkan ini sesuai dengan kemampuan daerah. Jadi untuk peningkatan mutu kita awali dengan peningkatan kompetensi. Kita juga tata bagaimana sekolah itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama seluruh warga juga harus mendukung untuk bisa menerima kehadiran anak-anak kita
yang penyandang handicap ataupun yang sakit HIV atau apa yang lain untuk mendapatkan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang sehat yang lainnya. Peran serta pusat sumber dalam pendidikan inklusi adalah memberikan supporting atau dukungan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi sebagaimana ketentuan yang telah dicanangkan. Saya sangat mengimbau kepada masyarakat, khususnya memang pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, karena pendidikan ini adalah setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak. Maka kewajiban pemerintah, orang tua, termasuk stakeholder instansi swasta untuk bagaimana memajukan anak bangsa, karena anak-anak yang punya kebutuhan khusus ini juga sama, punya sebagai warga negara punya hak dan punya hak yang sama, diantaranya mendapatkan pendidikan. Ya seneng, yang paling seneng itu ada itu ya. Apalagi kalau waktu pelajaran bahasa daerah itu gak jelas seneng, saya kan bahas wayang. Nanti seneng nggak sekolah di sini? Seneng. Banyak teman. Iya, kamu senangnya sekolah di sini kenapa? Mengapa? Iya, kenapa senang? Kelas gue ke pas sekolah ya, pengen sekolah kene. Kelas gue ke pas sekolah kalau sekolah kene maksud gue. Dulu kamu sekolah di tempat lain ya? Iya. Terus? Iya. Enakan mana sama yang dulu sama yang sekarang? Ini dong. Kenapa? Mengapa? Iya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Pendidikan inklusif adalah tentang hak asasi manusia, harkat, pendidikan berkualitas, dan keberpautan. Sama seperti sebuah keluarga yang harmonis, dalam lingkungan sekolah inklusif, diciptakan sebuah hubungan yang kuat di antara seluruh anggota komunitas sekolah. Beragam strategi pengajaran dapat digunakan untuk menjamin bahwa setiap anak terlibat secara aktif di dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu dan Bapak, lumayan panjang ya videonya. Semoga nggak ngantuk nonton videonya. Cuman kenapa? Karena memang materinya pas nih. Maksudnya materinya adalah pentingnya pendidikan inklusi untuk semua. Ada yang mau komen dulu tentang videonya? Yang paling ini, kalau saya tadi lucu tuh yang ditanya, mengapa kamu senang di sini? Jawab lagi dia, mengapa? Nah, itu salah satu eh, contoh anak-anak berkebutuhan khusus ya. Mungkin ada yang mau komentar dulu? Satu Ya, orang saja. saya boleh Bu berkomentar. Mungkin Bu Tete. Silakan. Iya, Pak Wahyudin dulu, boleh ya? Iya, saya setelah melihat video tadi terharu Bu. Terharu, kenapa Pak? Sampai nangis nggak? Enggak sih Bu. Terharunya pertama kita patut bersyukur diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan keadaan fisik dan pikiran yang sempurna lah, nggak seperti mereka. Terus tadi yang unik itu yang ditanya enakan sekolah yang kemarin yang lama apa yang sekarang? Sekarang dong gitu. Jadi dengan polosnya mereka betul-betul merasa menikmati lingkungan sekolah yang barunya itu. Seperti itu sih Bu, kalau saya. Ya mungkin bisa ditambah dengan oleh peserta yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudin. Monggo silakan, tadi siapa? Izin Bu Tere. Ya, Bu Nining, silakan Bu Nining. Iya, tadi juga ternyata tidak tertinggal part yang serunya itu ya, sebenarnya sama seperti Pak Wahyudin ya. Jadi ternyata memang walaupun mereka memiliki keterbatasan gitu dengan kita memberikan pengalaman belajar, ya mereka memang pada dasarnya belajar juga gitu Bu Tere. Bagaimana mereka senang ya Pak Wahyudin ya tadi respon anak itu lagi diwawancara, jadi ternyata oh mereka juga senang gitu ya untuk proses belajar dan mengajar tuh mereka senang gitu. Makanya sekolah untuk merangkul mereka itu ya penting sekali gitu.
Jadi tumbuh bersama gitu ya. Begitu Bu Tere. Baik. Iya, kita tumbuh bersama di tengah-tengah lingkungan sekolah yang inklusif ya, Bu. Ada lagi yang mau nambahkan? Izin Bu Tere. Ya, silakan, Bu. Eh, Sepertinya saya lihat adanya koordinasi dari atas ya Bu ya untuk memantau sekolah-sekolah eh, yang siswa-siswanya banyak yang kebutuhan khusus gitu. Sepertinya kita mungkin belum ya Bu Tere ya, maksudnya dari atas memantau sekolah-sekolah kita gitu untuk melihat apa saja yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya di video tadi adanya koordinasi dari atas gitu Bu untuk sekolah-sekolah. Mungkinkah kita gitu ada apa sih ada waktu gitu untuk seperti Bu Tere gitu untuk melihat sekolah-sekolah kita gitu untuk anak-anak kita yang Oke. berkebutuhan. Terima kasih. Baik. Oh iya, tadi Ibu lihat ada yang pejabatnya, ada yang bupatinya ya, Pak dateng, lihat, terus juga ada guru kunjungnya ya. Nah, ada lagi mungkin yang mau disampaikan terkait masih video tadi tentang inklusif di Indonesia. Mohon maaf tadi itu kayaknya kebanyakan di SD ya. Karena itu video lama, Ibu dan Bapak, video lama sekitar tahun 2017 yang dibuat oleh kementerian. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lihat tadi komputernya masih pakai yang DOS ya kayaknya, masih pakai yang gede itu kan. Nah, itu jadi mungkin memang dulu waktu percontohan yang awal-awal itu ya masih banyak di dasar tadi, tapi ada beberapa tadi yang videonya ada yang di SMP-nya. Ada Bapak Ibu yang mau berkomentar lagi tentang video tadi? Cukup? Oke, baik. Ya, Ibu dan Bapak kalau kita lihat itu tadi videonya udah yang paling bagusnya ya kalau di tahun 2017. Karena itu memang dibuat untuk tahun 2019. Jadi untuk pelatihan di tahun 2019 itu dilihat, dicari eh, terkait dengan pendidikan inklusif. Jadi waktu itu masih belum diwajibkan semua. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang untuk sekolah negeri kan wajib harus menerima anak berkebutuhan khusus. Waktu dari 2017 itu belum. Masih menggunakan SK. Itu ya. Jadi masih menggunakan penunjukan. Masih menggunakan SK penunjukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ada sekolah model juga waktu itu masih. Nah, jadi masih hanya beberapa sekolah. Betul tadi ada yang menyampaikan bahwa ada pengawasan dari atas. Sebenarnya Bapak dan Ibu hari ini kita pelatihan hari ini itu juga sebagai bentuk perhatian dari dinas pemerintah setempat. Ini pelatihan semua rata Jakarta Barat dari barat sampai utara, timur, selatan, pusat sama terkait dengan pendidikan inklusif. Bahkan Ibu yang terbaru, jadi silakan nanti ditunggu. Itu baru kemarin eh, untuk pengaktifan ULD di kecamatan. Nah, nanti di kecamatan, kan ULD yang sekarang, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, unit layanan disabilitas, itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Kalau Bapak Ibu masuk pintu dinas depan, sebelah kanan itu ada unit layanan disabilitas. Lalu turun lagi di bawahnya ada unit layanan disabilitas tingkat kota. Jadi masing-masing di Sudin di 5 wilayah. Tapi biasanya satu Sudin itu kan ada wilayah satu, wilayah dua ya. Di sini mungkin ada JB1, JB2. Tapi ULD-nya satu. Entah di JB1, kalau di JB Jakarta Barat, tempatnya di JB2 lantai 11. Kalau di wilayah Jakarta Timur mungkin tempatnya di JB berapa gitu. Tapi itu adalah satu. Jadi bersatu antara wilayah satu, wilayah dua digabung. Nah, nanti mulai ke depannya ada ULD kecamatan Bapak dan Ibu. Jadi nanti dari kecamatan ini nanti akan ditugaskan beberapa mungkin yang sudah terdahulu
itu akan ada beberapa yang ditugaskan dapat surat resmi ini dari Sudin untuk menangani permasalahan yang misalnya terjadi di setiap per kecamatan. Jadi nanti akan lebih skupnya lebih kecil lagi. Nanti dari kecamatan, mungkin kalau Bapak Ibu merasa membutuhkan sesuatu, berkonsultasi, atau misalnya eh, laporan nih, laporan kasus, atau misalnya apapun itu bisa mulai dari kecamatan terdekat. Kalau di Kalideres nanti silahkan ke Kalideres. Kecamatan mana lagi? Jakarta Barat itu Tambora, silahkan Kecamatan Tambora, Taman Sari, Cengkareng. Nah, satlaknya ya di pendidikannya di kecamatan itu nanti ada. Nah, itu salah satu mungkin bagaimana cara eh, pemerataan untuk pelayanan pendidikan inklusif di DKI Jakarta. Sudah mulai dipercepat ini dia. Oke, saya izin share screen, Ibu, Bapak. Bagaimana pentingnya pendidikan inklusif, ya. Manfaat pendidikan inklusif untuk semua pihak, ya. Tadi Bapak ngeh nggak, Bapak dan Ibu ngeh nggak ada yang Bapak-bapak ngomong bahwa education for all, EVA. Jadi dari deklarasi Dakar. Jauh sebelum kita bikin undang-undang, Ibu dan Bapak, ini adanya di kebijakan sebenarnya di hari Senin nih. Jauh sebelum kita buat ada undang-undang, pergub. DKI Jakarta itu punya pergub dulu, punya pergub dahulu daripada kementeriannya. Jadi Jakarta itu duluan. Nah, jauh sebelum Jakarta duluan bikin pergub, per PP, permen, apa itulah peraturan daerah, sudah ada dulu deklarasi Dakar. Education for all. Jadi pendidikan untuk semua. Gitu. Nah, jadi semua itu ber sebentar Bapak dan Ibu ya. Jadi semua pendidikan itu untuk semua pihak. Apalagi sekarang ada yang akomodasi yang layak. Jadi untuk akomodasi yang layak yang sekarang dukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, akomodasi yang layak salah satunya itu ada Bapak dan Ibu nanti boleh peraturannya nanti kita akan share di Google Classroom. Iya Bapak. Nanti akan kita share di Google Classroom untuk peraturan tentang akomodasi yang layak yang terbarunya. Jadi akomodasi yang layak itu memang semua kita berikan mengakomodir untuk peserta didik. Nah, nanti setelah jam 10 nih, apa aja sih akomodasinya? Bagaimana kita prinsip-prinsip yang memang harus kita tekankan di dalam memberikan pelayanan untuk pendidikan inklusif. Ini manfaatnya. Saya yakin manfaatnya banyak, Ibu dan Bapak. Buat gurunya sendiri, bener nggak? Ada manfaatnya. Walaupun awal-awalnya biasanya penolakan itu, wah, besar sekali Ibu dan Bapak. Saya boleh cerita waktu saya di salah satu SMP ya, di SMP. Eh, tahun 2010 waktu itu. Pertama kali saya keliling gitu kan. Saya keliling, saya masuk ke salah satu SMP di Jakarta Barat Ibu dan Bapak. Jadi pada saat itu kan peraturan memang juknis dari pendidikan inklusif itu semua anak berkebutuhan khusus harus naik kelas. Karena kita berdasarkan eh, berdasarkan usia biologis mereka. Jangan diikuti berdasarkan usia mental. Kalau ngikutin usia mental mereka ya kemarin kan sudah kita belajar bersama. Usia mental mereka mungkin masih 12 tahun sementara fisik mereka sudah 16 tahun. Jadi yang harus kita ikutin adalah usia fisik mereka. Otomatis kalau sudah 16 tahun harusnya kelas berapa? Jadi waktu itu ada memang juknisnya bahwa semua anak berkebutuhan khusus harus naik kelas, tidak tinggal kelas, gitu ya. Nah, ada satu sekolah nih yang otomatis nggak setuju. Nggak bisa, Bu. Ini nggak mungkin seperti ini. Aduh, itu pertama kali sampai harus ada rapat
Jadi rapat dikumpulkan semua kurikulum, semua seluruh gurunya karena memang protes besar. Anak yang ada di sana adalah tunagrahita. Jadi nggak mungkin dia nggak harus naik kelas gitu. Sampai akhirnya sekolah tersebut untuk tahun itu, baik yang anak peserta didik yang berkebutuhan khusus maupun anak yang reguler, semuanya di tahun itu khusus semuanya naik kelas. Karena saking si sekolahnya ini bingung, karena memang waktu itu kan baru dan memang sekolah ini benar-benar baru baru mengenal inklusi gitu. Jadi akhirnya untuk tahun itu semua naik. Mau yang anak reguler punya kasus banyak naik semua. Walaupun memang itu waktu itu ada pro dan kontra ya. Ya sebenarnya mohon maaf. Nah, saya yakin mungkin untuk sekolah-sekolah yang memang awam pasti akan ada penolakan. Berkali-kali bilang, sudah ada SLB, Bu, kenapa harus disatukan? Di kami akan tidak maksimal, Bu. Pasti selalu di sekolah kami tidak ada gurunya, Bu. Gitu. Selalu itu yang menjadi permasalahan. Ya, selalu pasti. Cuman kita lihat ini balik kembali lagi, education for all. Kalau di undang-undang kita, undang-undang nomor berapa, ada ingat Bapak dan Ibu? UUD 45, pasal 31. Ayo, ayo ada yang ingat pasal 31? Setiap warga negara Pendidikan, memiliki pendidikan, Bu. hak yang sama ya. Ya, betul. Jadi pendidikan adalah untuk bersama ya dan oleh negara. Oke, Bapak dan Ibu, semua itu sudah dijamin, diatur oleh undang-undang semuanya. Tapi biasanya yang ada di lapangan gini, kan pemerintah bikin aturan, tapi di lapangan nggak belum tahu nih kita kayak gimana. Masa iya guru reguler harus dipaksain? Itu awalnya seperti itu, Bu. Itu pun apalagi sekarang sekolah negeri ya, sekolah negeri dipaksa banget. Ini harus terima gitu. Mungkin awalnya akan ada penolakan. Cuma memang pelan-pelan Bapak dan Ibu kita butuh orang-orang yang memang mau dan aware terhadap pendidikan untuk semua, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Biasanya akan ada satu orang, dua orang gitu yang akan tergerak hatinya. Nah, ini yang bisa mungkin dijadikan tim dalam satu sekolah terkait untuk pendidikan untuk ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan juga terkadang ini, Bu, misalnya anak-anak ini kan masuk belum pakai surat. Bahkan sekarang ini lebih banyak yang masuknya lewat zonasi. Ini yang saya tanganin kemarin itu, yang kemarin saya ke ULD siang, itu anaknya masuknya lewat zonasi. Masuk masuk zonasi SD sudah usia 9 tahun. Berarti otomatis memang pasti ada keterlambatan ya, karena masuk SD kan kalau di Juknisnya 7 tahun. Ini masuk sudah 9 tahun. Berarti ada sesuatu. Tapi orang tuanya belum juga mau menerima. Akhirnya kemarin dibawa ke LD karena juga ya itu tadi salah satunya adalah eh, kesulitan untuk tes IQ Ibu dan Bapak. Ya, kesulitan tes IQ. Nggak ada biaya dari sekolah juga. Belum ada anggaran dari eh, orang tua juga berat karena sekitar harganya sekitar 200 sampai 400 ribu ya untuk tes IQ. Akhirnya kemarin minta tolong di ULD, kami hanya bisa bantu untuk asesmen fungsional Ibu dan Bapak. Jadi memang kami hanya lihat asesmen fungsional dan kita buatkan juga untuk diagnosa sementaranya sesuai dengan asesmen fungsional. Tetap kami arahkan sementara pakai ini dulu tidak apa-apa gitu.
karena memang ada alat instrumennya untuk mengidentifikasi peserta didik tersebut. Nanti kalau ada anggaran, karena memang kalau di Sudin, di ULD tersebut ada anggaran Ibu dan Bapak untuk tes IQ gratis, tapi berdasarkan kuota. Biasanya nanti dari Sudin masing-masing akan menyebarkan nih lewat pengawasnya. Akan ada tes IQ di wilayah dengan kuota SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Nah, sambil menunggu itu biasanya surat dari eh, lembaga apa ya, ULD itu kan suatu stakeholder bersama, eh, salah satunya ULD yang memang sudah didukung oleh undang-undang, itu bisa saling membantu. Akhirnya menggunakan instrumen identifikasi fungsional, asesmen fungsional yang memang boleh dilakukan oleh guru bersangkutan. Misalnya guru yang sudah mendapatkan pelatihan. Nanti Bapak dan Ibu tujuannya adalah ke arah sana, bisa melakukan asesmen identifikasi secara mandiri. Karena saya yakin sebenarnya Ibu Bapak semua tuh sudah bisa melakukan identifikasi. Sudah bisa bercerita kan, ada nggak sih anak peserta didik berkebutuhan khususnya gitu. Nah, jadi kalau untuk guru, biasanya Bu, nanti pelan-pelan akan ada yang terbuka. Iya Bu, sebenarnya saya punya saudara. Sebenarnya saya punya ini. Dulu Bu, saya cerita lagi nih. Dulu saya di salah satu sekolah penyelenggara inklusi di Jakarta Barat. Nah, sudah ditempatkan di situ gitu ya untuk sebagai guru pendidikan khusus di sana. Baru ada bukan orang tua, kepala sekolah yang ternyata manggil saya nih. Saya udah deg-degan Bu, dipanggil. Bu Tere bisa ke ruangan ya. Saya pikir apa gitu ya. Ternyata beliau bercerita bahwa anaknya adalah anak berkebutuhan khusus. Tapi anaknya tidak sekolah sampai usia 17 tahun. Dan hanya taruh di sekolah, di rumah, tidak mendapatkan pendidikan karena ya mungkin malu ataupun entah bagaimana ya, tidak mendapatkan pendidikan. Baru akhirnya setelah tahu jadi kepala sekolah tersebut, baru pada saat pindah ke sekolah baru berani nanya, 17 tahun Bu, ini harus gimana? Akhirnya saya sarankan untuk mengikuti BLK, Balai Latihan Kerja, karena sudah 17 tahun. Secara dapodik juga bingung masuknya kemana. Gitu. Karena memang dari nol, dari SD belum. Waktu itu kan PKBM belum ini ya, belum belum bisa melayani yang berkebutuhan khusus waktu itu. Jadi PKBM masih yang reguler, paket A, B, C-nya masih yang reguler. Nah, seperti itu. Berarti untuk guru itu juga nanti akan bisa mengetuk hatinya bahwa setiap orang ataupun setiap manusia itu kan tidak ada pernah yang dilahirkan secara sempurna. Kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan, kan? Jadi itu salah satu manfaat untuk guru, menyadari. Tadi aja ada siapa tuh yang tadi terharu ya kalau melihat anak-anak ini. Tapi mungkin satu sisi eh, kalau datang ke sekolah, apakah semua guru berani menerima anak-anak tersebut dan melayani? Nah, ini salah satu dari manfaat untuk guru juga untuk yang mengetuk hatinya guru-guru semua untuk lebih bersolidaritas untuk memberikan pelayanan. Kalau untuk anak-anak reguler, Ibu dan Bapak, itu menumbuhkan empati, kesetiakawanan, bahwa menimbulkan perasaan bersyukur untuk anak-anak yang reguler. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya di sekolah Bapak dan Ibu, eh, misalnya satu kelas, biasanya guru BK nih masuk ke kelas. Kita mau ngomongin tentang anak-anak, kalian itu harus aware dengan temannya yang berkebutuhan khusus. Kalau bisa, anak berkebutuhan khususnya ini dipisahin dulu Ibu dan Bapak. Karena mereka tuh sebenarnya paham kalau mereka lagi diomongin gitu.
Jadi anak berkebutuhan khususnya dipisahin dulu. Kela dipegang oleh guru BK yang lain atau dipegang guru lain, baru nih sudah berkumpul anak reguler semuanya dikasih tahu. Kalian itu harus bersyukur bahwa kalian dilahirkan lebih baik ketimbang teman-teman kalian yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk menimbulkan rasa syukur dan juga nanti akhirnya mereka akan merasa bahwa mereka itu harus berbuat sesuatu untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Untuk bermasyarakat juga, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif di masa depan. Karena nantinya di masyarakat, di lingkungan pekerjaan juga, pada ibu, itu nanti akan ada banyak disabilitas yang akan ditemui. Di setiap eh, program TV aja biasanya ada yang di bawah pajak pojok kiri kanannya itu ada yang bahasa isyarat ya. Itu udah salah satu bentuk dari inklusivitas. Ini mungkin yang di reguler akan berpikir, udah Bu di SLB aja, di SLB keterampilannya bagus, ininya bagus. Tapi ya memang bagus, keterampilannya memang sudah lebih mengarah. Satu kelasnya hanya 5 sampai 8 anak. Jadi mereka lebih fokus. Tapi mereka di sini tidak belajar inklusivitas. Mereka hanya belajar dengan ya udah teman-teman sesama yang disabilitas. Sementara nanti setelah mereka tinggal di masyarakat, ada orang disabilitas semua. Kan enggak. Di RT, lingkungan RT. Nah, itu akan terlihat. Jangankan enggak RT, di satu keluarga. Satu keluarga itu pasti ada yang regulernya, ada yang disabilitasnya. Bahkan kami di SLB sendiri, di sekolah khusus pada saat di SMA, itu kami bawa anak kami ke sekolah reguler Ibu dan Bapak. Supaya belajar ini loh masyarakat. Ini loh. Kalian nanti jangan jangan bukan hanya bergabung, bukan hanya bergaul dengan anak-anak yang disabilitas, tapi ini masyarakat. Jadi supaya mereka juga berani, lebih percaya diri. Lagi-lagi yang kenapa tadi si anak itu jawab lebih senang di sini atau di sekolah lama? Mungkin di sekolah lamanya sekolah khusus Ibu dan Bapak. Ya di sinilah gitu kan. Karena di sini ramai. Lingkungannya otomatis yang tadinya di SLB mungkin cuma 5 anak ya temennya, tiba-tiba ke reguler yang satu kelasnya bisa 25 sampai 30 anak. Jadi lebih beragam. Tapi bagaimana kita menciptakan situasi, kondisi, dan lingkungan yang nyaman untuk peserta didik yang disabilitas. Itu karena nanti masa depan kita ke depannya adalah lebih inklusif. Kemarin saya baru ingat Ibu dan Bapak, staf khusus Presiden namanya Angki. Angki yang tunarungu. Nah, itu eh, di pemerintahan saja sekarang memang sudah ada yang berkebutuhan khusus atau disabilitas ya. Jalur CPNS pun khusus untuk yang disabilitas, Bu dan Bapak. Jadi memang semua sudah diberikan fasilitas ataupun jalan lah, mulai dari basicnya nih. Ini manfaat inklusi. Ini kemarin sudah dengan Bu Dewi ya, Ibu dan Bapak ya. Iya nggak? Manfaat inklusi ini, pertumbuhan holistik murid. Murid berkembang secara akademik, sosial, dan emosional, belajar Iya, sudah, menghargai Bu. dan menghargai keunikan diri dan orang lain. Ibu dan Bapak, ini saya mau cerita tentang satu pengalaman saya, walaupun ini eh, menurut saya ini suatu hal yang jarang banget terjadi. Jarang sekali terjadi. Jadi, anak ini tadinya di SLB, SD-nya di SLB, ya di sekolah khusus. Masih di Jakarta Barat, karena memang saya ngutaknya di Jakarta Barat, Ibu dan Bapak. Ternyata anak ini anaknya tunagrahita. Ya, tunagrahita, 70-an IQ-nya waktu itu. Tapi komunikasinya lancar. Komunikasinya lancar dan memang kalau di SLB anak ini udah paling atas nih, paling pinter.
ya, laki 70. Nah, anak ini disarankan untuk pindah sekolah ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif waktu itu. Karena eh, waktu dulu masih dapat satu SK ya, tidak semua. Jadi hanya beberapa sekolah. Jadi itu sekolah pun kita pantau terus. Dan akhirnya pindah nih, karena sekolah tersebut memang dapat SK dan menerima. Anak tersebut awalnya IQ-nya 70-an Ibu dan Bapak. Setelah dia belajar 1 tahun dan dites, kembali tes IQ-nya, ini tes IQ-nya jadi naik Ibu dan Bapak. Signifikan sekali naiknya dan ini amat sangat jarang. Jadi jadi dari 73-an anak ini naik sampai ke 86. Saking nggak percayanya, karena itu biasanya jarang banget terjadi. Naiknya tuh biasanya nggak, kalaupun naik ataupun turun nggak mungkin jauh dari 5, 2 gitu, 2 sampai 5. Ini sampai 86. Otomatis udah berubah, yang tadinya tunagrahita dia udah jadi slow learner karena abu-abu 80 sampai 90. Sampai dites berkali-kali ke beberapa lembaga psikolog. Ternyata sih ya sekitar itu 85, 86 gitu. Sampai ditanya, ini ngaruhnya kemana ya gitu kan. Ternyata ibu dan bapak sampai orang tuanya tuh kan senang ya, seneng banget dibawa ke psikiater untuk ini bener nggak sih gitu. Karena orang tuanya sendiri agak eh, excitednya, kok bisa ya Bu gitu. Ternyata memang dari sosialisasi ibu dan bapak. Selama anak ini di sekolah reguler, dia ngobrol banyak karena kan komunikasinya lancar ya, ngobrol banyak dengan teman-teman dan kondisi sekolahnya pun membuat dia nyaman. Materi itu tidak menjadi tuntutan yang nomor satu untuk si anak ini, tapi anak ini banyak sekali diajak ngobrol. Katanya diceritain, Bu, IS namanya IS ini diajak ke sini Bu, diajak ikut paskibra, IS disuruh cobain, tapi IS nggak mau, IS kepanasan. IS disuruh ikut PMR Bu, IS nggak mau Bu gitu. Dia bisa bercerita, anak ini bisa bercerita sampai akhirnya anak ini akhirnya bisa mengikuti ujian nasional Bu dan Bapak di SMP-nya. Dan sekarang anaknya ada di SMA reguler juga. Nah, jadi apapun yang mungkin tidak kadang-kadang berpikir nggak mungkin, jarang terjadi, bisa terjadi Ibu dan Bapak, tergantung dari lingkungan dan kondisi dari eh, tempat anak ini berada. Ada juga Bu yang balik lagi ke SLB juga banyak. Kenapa? Aduh, dibully, dikata-katain, itunya nggak bisa, apa, materinya nggak bisa. Balik lagi ada Bu yang balik lagi. Ya sudah gitu kan. Tapi setidaknya mereka, eh, nah, bagaimana sih sekolah ini bisa membuat nyaman si anak disabilitas pada saat masuk ke dalamnya nih Bu dan Bapak. Ini yang paling penting. Nyaman seperti apa maksudnya supaya eh, pertumbuhan anak-anak ini, perkembangan anak-anak ini bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar kognitifnya mereka, akademiknya mereka. Karena kalau untuk anak tunagrahita yang IQ-nya 70 ke bawah, Bapak Ibu mau nge-push kognitif materi akademiknya di mana? Waktu di 112 dulu aja ada yang sampai lulus cuma bisa nulis namanya dia. Karena kita tidak udah nggak mungkin kita paksain lagi di dalam bidang kognisinya. Kalau di SMA kan anaknya sudah usianya 16-17 ya, 15, 16, 17 ya. Iya kan 15, 16, 17. Tapi Bu, kalau untuk anak berkebutuhan khusus biasanya masuknya udah ada yang 17 baru kelas 1. Ada yang eh, di SLB aja ada yang umurnya 20, tuaan murid ya daripada gurunya. Tapi memungkinkan di inklusif juga karena memang persyaratannya batasan usianya biasanya sama dengan PPDB di SLB 21. Jadi batasan masuknya 21. 18 untuk SMP, 21 untuk SMA. Jadi kalau ada yang masuk umur 20 masih bisa tuh kelas 1 SMA, kelas 10 umur 20 masih bisa karena di Juknisnya batasan maksimalnya sampai 21. Nah, Bapak Ibu terbayang anak-anak ini bagaimana mereka merasa nyaman.
Jadi pertumbuhannya menyeluruh bukan hanya kognitif, tapi pertumbuhan secara psikologi mereka, pertumbuhan mereka merasa diterima, itu yang eh, mereka butuhkan di sekolah. Jadi sosialisasi mereka, mereka diajak ikut serta di dalam ekskul, mereka diikut sertakan dalam lomba ibu dan bapak. Di SMP berapa ya kemarin 132 itu sampai nanya, Bu Tere ada lagi nggak anak ABK-nya yang mau masuk ke sini? Loh kenapa Pak? Bu, anak ABK ini biasanya prestasinya dalam olahraga, Bu. Jadi anak-anak ini tuh biasanya berprestasi dan lomba ajang lomba itu biasanya kita banyak. Ajang lombanya nanti akan diikutsertakan dengan lomba yang berkebutuhan khusus, FLSN, OE, O2SN, LKS. Nah, jadi nanti anak ini tetap akan bersaing dengan yang anak berkebutuhan khusus. Kita di Diksus ada FLSN Diksus, O2SN Diksus gitu. Nah, biasanya ini makanya dari SMP iya Pak Irawan tuh dari 132 betul. Dia ngomong, "Bu, kalau ada Bu nggak apa-apa, Bu. Yang tunagrahita kayak gini ya, Bu." gitu. Lah, emang saya bisa ngasih berdasarkan request gitu ya, Pak gitu. Cuman memang biasanya kalau anak-anak yang tunagrahita secara fisiklinya dia reguler sama yang lain, nah itu biasanya bisa dikembangkan di olahraga. Dan banyak sekali Bu ajang olahraga Porturin. Lalu nanti ada Soina. Soina itu khusus khusus tunagrahita itu juga ada. Nah, nanti semoga grupnya ini masih berlanjut. Nanti kita bisa share-share tentang ajang-ajang lomba, terutama di Diksus. Karena biasanya diikutsertakannya di Diksus. Dan bisa bawa nama sekolah, Bu. Sampai provinsi, sampai nasional malah dulu itu. Ya, jadi pertumbuhannya bukan hanya di dalam kognitifnya saja, tapi lebih keseluruhan bahwa anak ini merasa diterima. Lalu juga untuk guru, otomatis Bapak dan Ibu dengan adanya pelatihan seperti ini sekarang semua guru reguler tahu ilmunya pendidikan luar biasa loh Bu. Kalau kita dulu yang memang jurusan pendidikan luar biasa, eh kuliah dulu Bu 5 tahun, 4 sampai 5 tahun, 4 tahun itu udah cepet banget gitu. Kita 5 tahun. Sekarang ilmu pendidikan luar biasa tentang anak berkebutuhan khusus itu diajarkan juga di eh, kependidikan, Fakultas Pendidikan. Jadi di PGSD juga terus di BK, psikologi BK itu juga masuk. Dan kalau lagi pelatihan gini, Bapak Ibu yang dari SMA mungkin jurusannya fisika atau apapun semua ini kan dapat ya. Nah, jadi ilmu tentang anak berkebutuhan khusus sekarang sudah bisa diakses untuk semua guru. Jadi bisa nambahin lagi eh, pemahaman ibu dan bapak tentang bagaimana macam-macam anak dan bagaimana penanganannya. Bapak dan ibu bisa lebih tambah lagi pemahamannya, kreativitasnya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, tahapan perkembangan layanan pendidikan khusus. Kalau dulu di tahun 99, ya Ibu dan Bapak. Kalau 99 itu dulu masih terpadu. Jadi ada anak disabilitas, saya ingat di 191 dulu, anaknya tunarungu dan tunarungu dan tunanetra. Mereka masih memakai kurikulum yang sama. Jadi terimanya yang memang betul-betul bisa mengikuti kurikulum akademiknya. Secara kognitifnya sama. IQ-nya normal atau rata reguler IQ-nya nih. Jadi 90 ke atas. Tapi dia memiliki disabilitas netra dan rungu atau fisik. Tapi ada persyaratan IQ-nya tadi. Itu di terpadu. Lalu inklusi ini ya, institusionalisasi atau panti. Ada asramanya. Di sini itu Bapak dan Ibu ada beberapa sekolah SLB yang punya asrama. Panti pun juga ada. Rawinala itu ada asrama untuk anaknya. Rawinala itu adalah sekolah untuk tunaganda. Tunagandanya biasanya deaf blind.
Pokoknya yang tunanetra plus autis, tunanetra, tunarungu ada gitu. Jadi memang Rawinala untuk SLBA tapi ganda Bapak dan Ibu. Nah, ada juga yang panti itu di daerah Tangerang juga ada. Itu sekolah khusus tapi ada pantinya. Jadi anaknya tinggal di dalam. Jadi dia benar-benar pisah dari keluarga dan dari sosial. Ya memang hidupnya di panti. Lalu maju lagi segregasi terpisah nih. SLB ya, ada SLB, ada reguler. Integrasi yang tadi saya ceritain, terpadu. Jadi kurikulumnya masih memakai kurikulum reguler. Inklusi penuh sekarang yang sekarang ini sedang terjadi di seluruh sekolah negeri di DKI Jakarta. ABK berpartisipasi dengan dukungan. Tapi Ibu dan Bapak, masih ada juga beberapa sekolah yang memang di dalam sekolah reguler ada kelas khusus. Ya, pull out apa ya kalau saya nggak salah. Jadi nanti saya coba cari lagi. Atau nanti nanya sama Bu Dewi nih. Bu Dewi nih yang paham banget nih. Terkait dengan jadi Saint Yosef Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu sekolah Saint Yosef, dia reguler, tapi di dalam sekolah tersebut ada kelas berkebutuhan khususnya. Jadi kelasnya sendiri untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada kelasnya, ada yang kelasnya yang regulernya juga ada. Lalu ya yang saya tahu itu ya Bu dan Bapak. Budi Waluyo. Budi Waluyo juga sekolah yang reguler, tapi di dalamnya bahkan lebih banyak kebanyakan anak yang berkebutuhan khusus. Lalu kalau di Jakarta Barat, Patmos Ibu dan Bapak. Kalau Bapak Ibu tahu Patmos, di daerah Kembangan ada Patmos. Itu sekolahnya reguler terdaftarnya, tapi di dalamnya adalah lebih banyak anak berkebutuhan khususnya. Jadi satu kelas itu kan harusnya kalau yang sekarang peraturan sesuai dengan juknisnya adalah 2 anak berkebutuhan khusus di dalam satu kelas. Satu rombel. Jadi kalau satu rombelnya itu misalnya katakanlah 30 orang, misalnya SMP 30 orang, 28 yang regulernya, 2 yang disabilitasnya. Tapi kalau di swasta itu kan bebas ya Ibu dan Bapak, karena kalau swasta kan memang tidak harus mengikuti juknis dari pemerintah, hanya memang diberikan kebijakan untuk mengatur. Nah, ini di Patmos, Budi Waluyo itu dibalik. Memang inklusi bersama. Jadi belajarnya nggak dipisah kelas. Tetap satu kelas. Bersama-sama. Nah, kalau di swasta yang saya temukan di Patmos dan Budi Waluyo itu justru terbalik. Jadi kalau dari 30, misalnya katakan 10 orang, dia yang berkebutuhan khususnya 7, yang regulernya yang 3, anak siswa regulernya yang 3. Tuh. Di Patmos juga seperti itu. Jadi lebih banyak kapasitas yang siswa regulernya ketimbang siswa yang berkebutuhan khususnya. Tapi itu juga inklusi Ibu dan Bapak. Mereka belajar dalam satu kelas yang sama gitu. Memang kebijakan kalau di swasta kan kebijakan dia boleh masing-masing dari yayasan. Tapi kalau di negeri memang harus mengikuti juknis yang sesuai dengan undang-undang karena sudah ada undang-undangnya. Sudah ada peraturannya lah ibaratnya. Peraturan daerahnya. Nah, ini pendidikan bermutu untuk semua. Eksklusi, segregasi, integrasi, inklusi. Eksklusi itu kalau anak nggak boleh mengakses pendidikan. Tinggal nambahin F, bedanya apa loh Ibu dan Bapak? Eksklusif, ya nggak? Disendirikan, eksklusif. Nah, malah nggak boleh masuk kalau eksklusi. Beda kan? Kalau F itu malah kayak ini, eksklusif. Ya, kalau nggak ada satu, F-nya dibuang jadi eksklusi. Malah nggak boleh masuk ke dalamnya, gitu kan. Lalu ke segregasi yang memang dipisahkan, ke integrasi, anak yang mulai masuk di dalam, bergabung, tapi warnanya masih sendiri. Integrasi nih. Jadi ya itu tadi, ada salah satunya Saint Yosef itu juga integrasi. Di dalam kelas masih ada kelas. Di dalam sekolah masih ada kelas SL. Ibaratnya ada SLB deh di dalamnya, kelas SLB ini.
Lalu berkembang menjadi inklusi, warna-warni. Nah, lebih heterogen nih ya. Ini tujuan dari education for all. Bisa nggak? Pasti bisa. Walaupun memang katakanlah Bapak Ibu yang baru awal jalannya harus nggak bisa langsung lari pelan-pelan. Ya nggak? Pemahaman untuk guru-gurunya pelan-pelan. Pemahaman untuk anak-anaknya, apalagi orang tuanya Ibu dan Bapak. Kalau untuk orang tua ya, apalagi kalau yang di SD itu kan lebih wow daripada di SMP SMA, karena SMP SMA jarang yang ditungguin, bener nggak? Kalau SD kan ditungguin tuh. Yang ada orang anaknya udah baikan, mak bapaknya belum gitu kan. Tuh banyak banget. Nggak ada loh Bu di SD saya pernah nemuin. Dia minta anaknya di sekolah pindah kelas. Saya minta anak saya pindah kelas. Nanti anak saya ketularan tuh sama ABK. Aduh, jelasinnya itu takut menular ya namanya. Mereka ditungguin soalnya ya. Kalau enggak nanti digebuk satu gitu kan. Jadi memang pemahaman terhadap orang tua ini juga harus dilakukan oleh sekolah. Harus. Karena tadi komunitas sekolah itu termasuk di dalamnya adalah orang tua. Kita bisa bekerja sama dengan komite. Jadi kita kumpulin nih semua. Itu. Kalau yang bagus yang sudah berjalan ya komitenya itu di 191 Ibu dan Bapak. Jadi di 191 itu Jakarta Barat sudah berjalan sekali. eh ada komite tersendiri untuk orang tua ABK. Jadi orang tua ABK-nya ini bergabung sendiri. Dia membuat komunitas sendiri, lalu juga nanti, tapi dia tidak lepas dari komunitas besarnya komite ya, tapi jadi lebih kuat gitu. Jadi lebih kuat persatuannya. Jadi apapun yang dibutuhkan yang tidak ada di sekolah, dari anggaran memang terbatas atau apa, karena komitenya sudah kuat yang di SMP ini eh, bisa. Bahkan sampai waktu itu zaman dulu, bukan zaman dulu ya, zaman sekarang juga nggak ada kan guru GPK-nya gitu. Dulu dari jadi 191 itu bisa mengalokasikan honor untuk GPK dari anggaran komite ABK, komite orang tua ABK. Itu dulu. Kalau sekarang eh, sempat ada GPK Bu dua di sana, tapi sekarang GPK-nya udah pindah jadi guru reguler karena pengangkatan P3K tidak diakui dan tidak linier di sekolah reguler, di SMP terutama. Kalau di SD sekarang sudah reguler. Jadi beberapa teman saya sudah diangkat untuk menjadi P3K guru kelas di SD. Tapi minimal mereka karena mereka jurusannya PLB paham lah. Jadi biasanya mereka otomatis nih langsung diangkat menjadi koordinator inklusif di sekolahnya karena basic eh, pembelajaran atau kuliah mereka dulu PLB gitu. Sudah diakuin. Yang belum diakuin adalah yang di SMP dan SMA. Itu memang masih PR banget. Jadi yang seperti saya kemarin sempat sampaikan ya, untuk gurunya juga belum bisa sempat ada satu kali atau satu kali penerimaan guru inklusi itu satu. Sudah penyebutannya aja udah salah guru inklusi. Nggak ada semua guru ya guru gitu, tidak ada. Inklusi itu kan kata apa ya? Kata sifat Ibu dan Bapak. Nah, jadi mungkin untuk SMA kita bisa bekerja sama dengan pusat sumber ataupun ULD. Pusat sumbernya siapa? SLB terdekat Ibu dan Bapak. Ibu di wilayah mana? Nanti akan ada SLB terdekat. Nah, di situ tempat kita bertanya. Tapi kalau sekarang udah ada ULD Ibu dan Bapak. Jadi Bapak dan Ibu silahkan bertanya khususnya untuk yang SMA ini. Kenapa? Karena memang SMA nggak ada ini ya, tidak ada guru pembimbing khususnya. Dulu saya waktu masih di JB2 masih diberi tugas tambahan untuk ke 112 dan ke 60 dulu secara rutin tiap minggu. Nah, jadi itu juga memang kendala di kita pusat sumber atau SLB.
gurunya aja masih kurang. Jadi kita nggak bisa ngirim guru untuk memang eh, rutinitas untuk berkunjung gitu. Kalau waktu saya di JB2 eh, kurang mah tetap kurang gitu, tapi memang kebijakan dari sekolahnya adalah boleh mengirim guru. Kalau sekarang sudah ada WLD Ibu dan Bapak, silahkan ya. Eh, bisa lihat Instagramnya Ibu dan Bapak di ULD, nanti bisa cari kalau mau berkonsultasi, menanyakan atau mengidentifikasi fungsional juga bisa, silahkan. Nah, ini identifikasi asesmen dan pembelajaran bagi PDBK. Ini alurnya Ibu dan Bapak. Dari semua anak, nah ya semua anak nih, semua teridentifikasi. Ini semua anak di kelas. Baru awal masuk kelas, terus identifikasi Bapak dan Ibu. Nanti kita akan belajar identifikasi di besok. Setelah diidentifikasi, di asesmen. Nah, asesmen apa nih? Asesmen formatif, asesmen sumatif. Karena sekarang penilaian namanya asesmen ya. Gak rancu. Nah, ini asesmen yang dimaksud ini adalah kita belajar besok ya Bu. Asesmen untuk memang menilai, mengumpulkan, ya, mengumpulkan dari data-data anak. Setelah ketahuan anaknya kehambatannya apa, lalu dibuatkan perencanaan pembelajaran, lalu pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya asesmen ya, sumatif, formatif, lalu laporan hasil belajar. Intinya rutenya sama Ibu dan Bapak. Seperti siswa reguler lainnya. Tapi biasanya di tengah-tengah ini nanti akan ada perbedaan. Perbedaannya apa? Ya tergantung dengan kondisi anaknya. Berarti di proses pembelajarannya nih nanti yang akan mungkin ada akomodasi. Ini dia asesmen Ibu dan Bapak, usaha yang mengumpulkan berbagai informasi tentang perkembangan anak. Bukan asesmen penilaian ya, penilaian sumatif formatif gitu, bukan, beda. Walaupun namanya sama-sama asesmen. Jadi jauh sebelum ada kurikulum baru yang menyebutkan penilaian itu adalah asesmen, di dunia pendidikan khusus sudah mengenal asesmen. Asesmen ini mengumpulkan berbagai informasi dari peserta didik. Ini adalah pola berpikir dan pembelajarannya Ibu dan Bapak. Nah, kenapa guru BK selalu bertugas untuk nanganin anak ABK kemarin ya yang saya tanya. Karena ada sekolah yang memang berpikir bahwa ABK itu adalah masalah. Nah, masalah atau penyimpangan. Ini ada ABK sebagai bentuk penyimpangan, ada ABK bagian dari keberagaman atau keragaman. Nih. Kalau dia masih menganggap masalah, ada hierarki kemampuan kognitif. Anaknya nggak bisa ngerjain, nilainya di bawah rata-rata selama 3 kali ulangan, 3 kali asesmen, anaknya nilainya jelek, nggak naik. Ini dia hierarki kemampuan kognitif. Ada tingkatannya. Orang yang bawah aja dia belum bisa, masa dia bisa naik? Orang dia nggak bisa kenal huruf A, masa dia bisa CP-nya tercapai? Nah, ini kalau memang masih melihat dalam bentuk penyimpangan atau masalah. Tapi kalau keberagaman, kita melihatnya sudah harus dari yang ini ya Ibu dan Bapak. Siswa memiliki potensi yang tidak terbatas untuk belajar. Setiap anak punya potensi. Kita cari potensi yang lainnya. Oke, dia nggak bisa nulis, tapi dia bisa apa ya? Apa yang bisa ya dari anak ini ya? Jangan ngelihat selalu dari nggak bisanya ya, Bu. Udah nggak bisa diem, nggak bisa nulis. Tuh biasanya lebih cepetnya kalau guru-guru kan nggak bisanya ya kan? Nggak bisa diem, nggak bisa nulis, Bu. Terus dapat nilainya jelek. Dibalik. Oke, udah tahu dia ini nggak bisanya. Tapi bisanya apa? Wih, dia nggak bisa diem, berarti dia bisa lari nih. Potensi dia lari, berarti banyakin aja pelajaran olahraganya di pepet sama guru olahraga. Jadi supaya tenaganya dia bisa terpakai. Nah, terus dia bisanya cuman cerita sama demennya main HP. Ibu, anak yang kemarin saya identifikasi, percaya nggak percaya ya, huruf itu baru kenal 3, nulis nyalin nggak bisa.
Tapi main Roblox bisa, jago banget main HP. Saya sampai bingung, ini gimana ceritanya, Bu? Saya gituin kan. Tapi memang kejadiannya lebih cepat lewat HP. Mungkin HP itu menarik ya gambarnya. Terus dia maininnya eh, seperti berpura-pura jadi, kalau di Roblox kan naik gunung juga, submit gunung bisa kan, berapa gunung kita bisa gitu kan. Nah itu jadi bagaimana pembelajaran kita kemas anak ini bisa sebenarnya, berarti kan di Roblox itu warnanya mungkin lebih menarik ketimbang belajar ABC. Ingatan mereka padahal ini ya short memory banget, tapi giliran main Roblox dia inget loh kemarin dia menang. Kayak gitu. Tapi ini memang kenyataan yang terjadi sekarang ya Bu dan Bapak. Nah ini kalau penjelasan terhadap kegagalan pendidikan. Ini jadi kalau anak gagal, yang disalahin anaknya. Kalau dari penyimpangan, kalau kita melihat ABK sebagai masalah, yang disalahin anaknya. Orang anaknya emang EQ-nya 70, masa masuknya di sekolah reguler? Nah, itu nyalain anaknya. Kalau kita melihat itu keberagaman, oh yang salah mungkin penyampaian kurikulumnya nih. Berarti kita supaya anak ini sama-sama bisa belajar, apa yang kita ubah ya? Gitu. Ya kan? Oh, bentuk soalnya kayaknya. Oh iya, dia ternyata memang baru baru bisa menghitung 1 sampai 10. Nggak mungkin dong dia dikasih persamaan kuadrat. Nah, berarti kita penyampaian di kurikulum atau mungkin adaptasi di kurikulumnya. Penyampaian materinya ya udah materi buat dia 1 sampai 10 aja. Gak usah per- apa itu persamaan kuadrat itu tadi. Kalau di SMA kan ya udah pakai persamaan kuadrat. Itu kalau yang respon dukungan sekolah, dukungan diberikan untuk meremediasi kekurangan siswa. Remediasi jadi membenarkan. Udah tahu ada yang salah, di remedial. Tapi kalau di dalam keberagaman, ini dukungan meningkatkan pembelajaran di akomodasi yang tadi saya sampaikan. Akomodasi kurikulum dalam pembelajaran. Jadi kita cari caranya. Kalau kurikulumnya nggak bisa, diapain? Diakomodasi. Apa saja akomodasinya? Bisa direndahkan materinya, bisa dibuang materinya, bisa digantikan materinya. Kalau digantikan, oh iya dulu saya pernah tuh, yang saya pegang anak tunanetra. Ternyata dia ada pelajaran IPA harus menangani mikroskop yang dilihat dari mikroskop itu. Waktu itu gurunya memang belum terbuka nih hatinya. Masih bilang, Ibu, nilai anak ini saya kurangin ya. Nilai anak ini saya kurangin ya. Karena dia nggak ada penilaian untuk mikroskop, Bu. Gitu. Sampai saya bilang, Ibu maaf. Ibu sampai lebaran monyet juga anak ini nggak bisa ngelihat mikroskop. Sampai waktu itu gini, boleh nggak Bu? Eh, Minta digantikan kan? Harusnya kan digantikan ya. Karena dia tidak bisa melihat di mikroskop. Jadi waktu itu yang diminta adalah si anak ini melihat mikroskop, terus dia ngeliat, terus dia menceritakan secara deskripsi atau menggambar lagi itu. Akhirnya ibu dan bapak sampai saya gini, Bu izin saya yang ngeliatin di mikroskopnya boleh. Nanti saya setelah itu saya yang ceritain ke anaknya, anaknya yang akan membuat deskripsi. Sampai segitunya Bu waktu itu. Saya bilang karena memang hati si guru ini belum terbuka dan memang belum belum mau gitu. Kenapa saya bilang belum mau? Kalau penyesuaian sudah bisa dilakukan sebenarnya. Cuman kalau emang gurunya belum mau apa? Itu yang susah mengetuk gurunya. Akhirnya waktu itu ya udah saya liatin Bu, terus saya ceritain. Ini bentuknya ya bulat-bulat, Dre. Terus ini dideskripsiin aja, yang penting dia kumpul gitu. Saya bilang, aduh Bu, gitu. Baru pelan-pelan, pelan-pelan Bu, masukin ke gurunya tersebut. Bu, ini bisa digantikan sebenarnya. Kalaupun misalnya sama seperti anak tunarungu di pelajaran seni budaya suruh nyanyi, Bu. Gimana? Ya suara aja nggak bisa, ya mungkin bisa digantikan Pak. Apa contohnya? Mengisyaratkan lagu, teks lagu yang lain nyanyi, dia mengisyaratkan. Bikin aja nyanyinya dalam bahasa isyarat. Itu
itu bisa untuk menggantikan. Itu dia salah satu adalah ada akomodasi kurikulum. Bisa digantikan, bisa dibuang. Yang saya bilang tadi dibuang, contohnya persamaan kuadrat lah. Anaknya datang, perhitungannya baru sampai 10, Bu. Itu pun baru ngitungnya pakai jari, nggak simpan pinjem. Banyak ibu itu di SMA. Ya nggak, lebih ada, banyak sekali itu dulu. Dulu saya temukan itu. Boro-boro mau nyampe persamaan kuadrat. Udah, berarti itu dibuang. Nah, tapi pelan-pelan Ibu dan Bapak. Bukan serta-merta harus pakai kurikulum CPSLB ya. Nah, CPSLB itu dipakai kalau memang si modifikasi kurikulumnya udah nggak bisa. Yang pertama dilakukan kita lihat dulu materinya. Oh, sama-sama kita belajar Pancasila. Misalnya CP-nya Pancasila ya Ibu dan Bapak. Mengenal Pancasila. Jangan langsung pakai CPSLB dulu. Kita lihat dulu. Oh, anaknya ini boro-boro bisa baca. Dia cuma bisa nunjuk gambar, tapi dia bahasanya bagus. Berarti dia sampai mengenal gambar Pancasila. Kalau yang lain sudah sampai sila-sila Pancasila, dia hanya sampai mengenal gambar Pancasila. Terus mengenal simbol Pancasila. Ini simbol itu aja Bu 1 semester. Belum tentu bisa. Nah, nanti ganti CP lagi. CP lain lagi. Mungkin udah pemahaman tentang IPS deh misalnya. Apa tuh misalnya lingkungan sosial pemerintahan kota. Gitu kan. Kita cari materi yang sepadan tapi di bawahnya. Kayak gitu. Jadi jangan langsung ambil dari SLB. Dari CPSLB itu kan memang sekarang bisa dilihat ya. CPSLB itu hanya bisa digunakan untuk anak tunagrahita, Ibu dan Bapak. Mungkin bisa sebagai perbandingan kita pakai nih CPSLB, kita lihat, oh, nah, mengenal, menunjuk. Nah, itu ada di CPSLB. CPSLB juga gelondongan, Bu, sebenarnya. Kita saja yang di SLB pakai CPSLB, itu nggak semua CP itu bisa kita gunakan. Kita lihat lagi anaknya. Ya, kalau memang anaknya cuma bisa ini, ya CP-nya kita abaikan. Karena kan di rapot bisa dirubah. Di rapot itu bisa dirubah. Tujuan pembelajaran untuk anak, terutama anak berkebutuhan khusus, bisa dirubah. Ya, masih bisa. Cuman memang membutuhkan lagi-lagi kerja double. Kalau yang biasanya bikin e-raport tinggal kirim ke operator, print, ya kan? Tapi harus diubah dulu. Bagaimana cara ngubahnya? Di, jadi nggak langsung dari sistem, diganti ke manual dulu. Kita forward ke manual. Setelah kita forward ke manual, baru kita ubah di situ. Baru setelah itu di print. Nah, kemarin sempat ada yang ngomong gak bisa dirubah. Bisa dirubah, tapi memang itu membutuhkan waktu tersendiri untuk mengubahnya. Karena kami yang di SLB itu memang kalau plek ketik plek kita masukin CP-nya ya udah yang keluar itu kan. Yang tercapai apa, yang tidak tercapai apa. Betul nggak? Nah, tapi kalau itu kita pindahkan ke menjadi bentuk Word itu bisa kita rubah. Terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, di sini kurikulum alternatif disediakan bagi yang kurang mampu. Tapi kalau di sini kurikulumnya satu untuk berbagai siswa dengan akomodasi. Nah, tadi kurikulumnya satu, CP-nya satu, mengenal Pancasila. Mungkin yang reguler nilai-nilai sila Pancasila udah semuanya. Nah, yang anak berkebutuhan khususnya mengenal simbolnya. Gitu kan. Terus apalagi terus yang kalau sila itu kan ada simbolnya dipecah-pecah ya, mengenal itu burung Garuda dalamnya nanti dibikin puzzle dibentuk kayak gitu Bu. Jadi kurikulumnya sama, diakomodasi. Ya contohnya yang untuk tunarungu kalau akademiknya reguler atau IQ-nya rata normal sama yang lain, itu tunarungu yang lain nyanyi dia mengisyaratkan lagu. Ini Ibu implementasi pembelajaran di sekolah inklusif. Kurikulum, proses pembelajaran, nah ini akomodasi, yang diakomodasi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, laporan hasilnya ada, lalu ke ijazah. Ijazah pun sekarang sama.
Kalau dulu sempat ada bedanya ya. Sebelum tahun 2000, sudah 3 tahun ini ya, empat tahun ini lah kurang lebih ijazahnya sama. Dulu beda Bu, kita nunggu dulu ijazah yang untuk anak ABK. Jadi ada khususnya deh pokoknya. Kalau sekarang ijazahnya sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Ini terkait isu yang biasanya ada di sekolah reguler. Kurangnya tenaga guru khusus, kurangnya sarana prasarana, bener nggak? Tapi ini bukan lagi jadi alasan ya Ibu dan Bapak. Karena memang sekarang sudah tidak ada guru khusus, nggak ada GPK untuk di sekolah. Tapi siapa yang menjadi GPK? Bapak Ibu semua. Kita bentuk tim. Jadi setiap sekolah harus ada koordinator pendidikan inklusif dan itu diakui 2 jam untuk beban mengajarnya. Ada di aturan beban kerja yang baru. Ya, kalau kurangnya sarana dan prasarana ini masih bisa diakalin, diatasin. Kurangnya pemahaman masih bisa lewat pelatihan. Bapak Ibu nanti setelah pelatihan ini didiseminasikan kepada teman-teman. Jadi satu sekolah bisa mendapatkan pemahaman tentang pendidikan inklusif. Nah, ini kurangnya pemahaman ini biasanya menjadi salah satu juga permasalahan. Ini melibatkan pihak lain dari Dinas Pendidikan. Sekarang mungkin bisa eh, kepala sekolah atau pihak lain yang main dari kampus juga bisa nih, Ibu dan Bapak. Sekarang sudah banyak anak-anak magang PKL ya, jurusan PLB itu ke sekolah inklusif. Atau BK juga ada yang banyak yang ke sekolah inklusif. Tapi lebih merujuknya ke ke ABK-nya. Lalu melibatkan pusat sumber. Pusat sumber ini SLB ya Ibu dan Bapak. SLB terdekat dari Ibu dan Bapak. ULD, unit layanan disabilitas, yang ada di setiap tingkat kota. Dan juga tingkat Dinas Pendidikan Provinsi. Ini jembatan antara guru sekolah reguler dan orang tua orang tua ABK. Nah, biasanya kan kalau udah ketahuan anak ABK, kita harus panggil orang tuanya dulu nih, Bu. Supaya orang tuanya mau memeriksakan. Itu, iya kalau pemeriksaan, biasanya awalnya adalah nolak dulu, bener nggak? Enggak, Bu, anak saya normal kok, Bu. Itu selalu. Nah, ini ya, Bu, hubungan ke antar manusia dalam pendidikan inklusif. Kerjasama dengan semua pihak, Bu. Satu sekolah dari manajemen awal, dari ada satpam di depan masuk, itu sudah harus inklusif. Sistemnya, sistem manajemen inklusif. Jadi dari satpamnya udah tahu, masuk lagi ke depannya mungkin ada yang resepsionis piket ya di depan, sudah paham bagaimana dengan anak-anak berkebutuhan khususnya, masuk lagi tenaga perpustakaannya, TU-nya, terus tenaga kebersihannya, semua harus paham dengan bahwa di sekolah tersebut ada disabilitas. Ya, sosialisasi tujuan utama dari pendidikan inklusif. Sosialisasi anak Ibu dan Bapak. Jadi nggak lagi tadi memandang hanya akademik. Kalau Bapak Ibu memandang kemampuan akademiknya, ya anak ini nggak akan pernah bisa naik kelas. Tapi tujuan utamanya adalah untuk sosialisasi anak. Anak bisa di masyarakat yang inklusif. Nah, ini penyebutan istilah Ibu dan Bapak. Tidak ada lagi sekolah penyelenggara inklusi. Karena semua sekolah sudah wajib, terutama yang negeri, untuk menerima PDBK. Jadi semua sekolah bisa menerima, harus. Dan penyebutannya jadi sekolah reguler biasa. PDBK itu berlaku. Kalau untuk PDBK, murid, itu diatur oleh undang-undang yang berbeda ya. Permennya